Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Char Hidayat. NIM 20650086 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang model sistem informasi geografis. Langsung saja ke materinya. Yang pertama itu ada jelaskan tentang elemen SIG dalam dunia nyata. Ada beberapa elemen penting dalam sistem informasi geografis dalam dunia nyata. Di antaranya yang pertama, data geografis, yaitu elemen terpenting dalam SIG. Data ini mencakup informasi tentang lokasi, bentuk, dan topografi dari wilayah tertentu. Contohnya seperti data batas administrasi suatu wilayah, peta topografi, data dan jaringan transportasi, atau data demografi penduduk. Yang kedua, ada perangkat lunak SIG. Perangkat lunak SIG adalah program yang digunakan untuk memproses dan menganalisis data geografis. Ada beberapa perangkat lunak SIG yang tersedia di pasaran seperti ArcGIS, QGIS, dan MapInfo. Yang ketiga ada hardware. Komputer dan perangkat keras lainnya seperti GPS dan printer juga merupakan elemen penting dalam implementasi SIG. Yang keempat, teknologi GPS, Global Positioning System, digunakan untuk menentukan posisi dan lokasi yang akurat pada bumi. Yang kelima, analisis SIG. SIG juga dapat digunakan untuk melakukan analisis seperti analisis spesial, analisis jaringan, dan analisis multikriteria. Analisis SIG membantu pengambilan keputusan dalam berbagai bidang seperti perencanaan kota, pemetaan risiko bencana, dan pengelolaan sumber daya alam. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan data spasial? Data spasial adalah gambar nyata suatu wilayah yang terdapat di permukaan bumi. Data spasial dapat menyimpan kenampakan bumi, yaitu jalan, sungai, pemukiman, jenis penggunaan tanah, dan lain-lain. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan data vektor dan data raster. Data vektor dan data raster adalah dua jenis data spasial yang umum digunakan dalam sistem informasi geografis. Yang pertama, data vektor mewakili data spasial sebagai titik, garis, atau poligon. Titik mewakili lokasi spesifik dalam koordinat geografis atau lokasi. Garis memiliki jalan atau aliran sungai, dan poligon mewakili area tertentu seperti wilayah administratif atau taman nasional. Data vektor tersusun dari koordinat titik, garis atau batas area, dan atribut seperti nama atau deskripsi. Yang kedua, data raster mewakili data spasial sebagai kisi-kisi sel atau piksel dengan ukuran yang sama. Piksel ini dapat mempresentasikan fenomena seperti tingkat ketinggian, intensitas warna, atau nilai suhu pada suatu lokasi. Data raster biasanya digunakan dalam analisis spasial yang memerlukan pemetaan atau interpolasi data secara menyeluruh, seperti pemodelan hidrologi, penggunaan lahan, atau perubahan iklim. Yang keempat, jelaskan contoh model data vektor. Model data vektor atau vektor data model adalah salah satu model dalam sistem informasi geografis yang menggambarkan objek spasial sebagai kumpulan titik, garis, dan poligon yang tersusun dalam bentuk vektor. Contoh penggunaan model data vektor adalah pada peta jalan raya. Peta jalan raya terdiri dari kumpulan garis yang mempresentasikan jalan, baik itu jalan besar, jalan kecil, jalan raya, atau jalan setapak. Setiap garis mewakili oleh serangkaian koordinat yang mempresentasikan lokasi dan akhir garis, dan dengan demikian membentuk vektor. Contoh lain dari penggunaan model vektor adalah peta tanah. Peta tanah dapat dibuat dengan mempresentasikan batas-batas tanah dalam bentuk poligon yang terdiri dari serangkaian koordinat. Dalam hal ini, setiap poligon mempresentasikan area yang dikelilingi oleh batas-batas tanah yang diwakili oleh garis-garis yang membentuk vektor. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan model data dan non-spesial atau atribut? Model data non-spesial atau atribut adalah model data yang digunakan untuk mempresentasikan informasi non-spasial atau atribut, seperti data numerik, kategori, atau teks yang tidak terkait dengan lokasi geografis atau spasial. Model data ini sering digunakan dalam berbagai bidang seperti bisnis, ekonomi, sosiologi, dan ilmu komputer. Kemudian yang keenam, jelaskan hubungan antara data atribut dan data spasial pada slide nomor 16.
Hubungan data atribut dan data spesial yaitu setiap data atribut pasti memiliki data spesial. Data atribut dan data spesial harus dipertimbangkan bersama-sama dalam pemodelan dan analisis geospesial, karena keduanya saling melengkapi dan sangat penting dalam konteks geospesial. Tanpa informasi lokasi dari data spesial, data atribut menjadi tidak relevan dan tidak bermanfaat dalam analisis geospesial. Sebaliknya, tanpa data atribut, data spesial tidak memberikan informasi yang lengkap tentang objek atau lokasi tertentu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.